Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman jpnn.com dengan judul pengumuman seleksi administrasi P3K tahap 2 muncul jabatan tampungan BKN angkat suara. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa pengumuman seleksi administrasi P3K tahap 2 menimbulkan tanda tanya di kalangan honorer. Pasalnya banyak honorer yang dinyatakan lulus dalam pengumuman tersebut tetapi dimasukkan ke dalam jabatan tampungan. Alhamdulillah seluruh honorer K2 di Kabupaten Muna lulus seleksi administrasi P3K tahap 2. Namun kami bingung ada tulisannya dimasukkan di jabatan tampungan, kata Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Kabupaten Muna, Ali Sabara kepada JPNN pada Minggu 23 Februari. Dia mengungkapkan semua honorer K2 dan sebagian non-ASN database BKN masuk dalam jabatan tampungan. Ini menjadi tanda tanya, jabatan tampungan itu apa? Mengingat di P3K tahap 1 tidak ada. Nah Bapak Ibu, untuk menjawab itu JPNN mengkonfirmasi kepada Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Suharmen secara terpisah. Deputi Suharmen mengungkapkan jabatan tampungan adalah jabatan operasional yang dapat menampung peserta atau honorer seleksi karena formasi jabatannya tidak diusulkan instansi. Jabatan tampungan juga hanya muncul di seleksi P3K tahap 2 karena tujuannya menampung honorer database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi tahap 1. Begitu juga dengan honorer database BKN yang belum mendaftar P3K tahap 1 akan dimasukkan ke jabatan tampungan ketika dia mendaftar di tahap 2. Jadi jabatan tampungan hanya ada di tahap 2, terutama untuk menampung mereka yang terdaftar dalam database BKN dan TMS saat seleksi administrasi tahap 1, ucap Deputi Suharmen. Ditanya apakah honorer yang dimasukkan ke dalam jabatan tampungan itu otomatis lulus P3K tahap 2, jabatan Deputi Suharmen mengejar. Nah, menurut dia Bapak Ibu, masalah diangkat P3K atau tidak diangkat tergantung lulus atau tidak lulus. Kalau dia lulus seleksi kompetensi ya, pasti diangkat P3K, tegasnya. Untuk P3K tahap 1, honorer database BKN berkode R2 dan R3 yang tidak lulus formasi sesuai Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 bisa diangkat P3K paruh waktu dengan syarat Pemda mengajukan usulannya kepada Menpan RB Rini Widiantini. Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 menegaskan pengangkatan paruh waktu ini setelah tahap 2 selesai. Sebab bisa saja ketika masih ada formasi P3K tahap 2, honorer R2 atau R3 mengisi jabatan P3K bukan paruh waktu. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja juga mengimbau honorer tidak menolak P3K paruh waktu karena sifatnya hanya sementara. Ketika Pemda sudah memiliki kekuatan anggaran, maka otomatis diangkat P3K.
Nah, Bapak Ibu, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami, menambah wawasan, dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.